Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video saya. Nama saya Patra Lalita dengan NIM 2410231025. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat amat penting, yaitu pendidikan dalam kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama nih, kita harus tahu siapa sih Ki Hajar Dewantara itu. Mungkin banyak dari kita tahu bahwa beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran dan gagasan beliau jauh lebih dalam dan masih sangat relevan sampai sekarang. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerdjadiningrat, merupakan tokoh penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis revolusi nasional, guru, kolumnis, dan politisi yang diakui sebagai pelopor pendidikan di Indonesia selama kependudukan Belanda di Indonesia. Sebelum masuk ke konsep-konsep besar seperti Tripusat Pendidikan, Sistem Among, dan lain-lain, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu pendidikan? Apa bedanya peserta didik dan pengajar? Lalu apa itu pengajaran? Pendidikan adalah proses yang menyeluruh dalam membentuk manusia, baik dari segi pengetahuan, karakter, sikap, maupun keterampilan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi seperti kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya soal pintar secara akademik, tapi juga soal menjadi manusia yang utuh, bermoral, mandiri, dan bertanggung jawab. Peserta didik adalah seseorang yang sedang menjalani proses pembelajaran, baik di jenjang pendidikan formal seperti sekolah atau universitas, non-formal seperti kursus, maupun informal seperti pembelajaran mandiri di rumah. Sedangkan pengajar adalah seseorang yang memberikan ilmu, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Lalu apa itu pengajaran? Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses transfer ilmu dari pengajar ke murid. Namun, pendidikan hari ini jauh lebih luas daripada pengajaran saja. Pendidikan mencakup pembentukan karakter, nilai hidup, dan pengalaman sosial. Nah, dari sinilah kita bisa melihat betapa pentingnya peran seorang pendidik dan mengapa Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang membebaskan, bukan menekan. Dan sekarang,
Mari kita pahami lebih jauh gagasan beliau yang luar biasa. Bagian pertama, Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Inilah yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Sekolah. Sekolah adalah tempat pembelajaran formal, tapi bagi Ki Hajar Dewantara, guru bukan hanya pengajar, tapi juga pendidik. Artinya, guru harus membantu perkembangan kepribadian dan karakter para murid, bukan hanya memberikan pelajaran akademik saja. Keluarga. Pendidikan pertama dan utama justru berasal dari rumah. Disinilah anak belajar tentang kasih sayang, nilai moral, dan kebiasaan. Contohnya, jika orang tua membiasakan anak untuk jujur, maka ini akan membentuk karakter anak sejak dini dan dibawa sampai dia dewasa. Lingkungan sosial juga sangat amat berperan besar. Anak belajar dari interaksi di luar rumah dan sekolah, seperti gotong royong, organisasi pemuda, bahkan lewat kegiatan seni dan budaya lokal. Jadi, pendidikan yang ideal harus melibatkan kolaborasi antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Bagian 2, Trikon. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan konsep Trikon, yaitu continuity, convergence, dan concentricity. Pertama, continuity atau kontinuitas. Nilai-nilai baik dari masa lalu tidak boleh ditinggalkan. Pendidikan harus tetap menjaga akar budaya dan tradisi yang membentuk identitas bangsa. Contohnya, mengajarkan anak-anak untuk mencintai budaya lokal seperti tarian daerah, bahasa ibu, dan nilai gotong royong di masyarakat. 2. Convergence atau konvergensi. Pendidikan juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di era sekarang yang dikenal sebagai era globalisasi dan teknologi. Contoh, menggunakan internet dan teknologi dalam pembelajaran, namun tetap menjaga esensi nilai-nilai bangsa. Ketiga, concentricity atau konsentrisitas. Perubahan yang diambil tetap harus berpusat pada kepentingan dan karakter bangsa Indonesia. Contohnya, kita bisa mengambil metode pembelajaran modern dari luar negeri, tapi harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia sendiri. Dalam Trikon sangat membantu kita untuk menyeimbangkan antara mempertahankan identitas dan mengikuti perkembangan zaman. Bagian 3, Sistem Among. Salah satu filosofi paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among, yaitu filosofi kepemimpinan dan pembelajaran yang memanusiakan manusia. Sistem Among terdiri dari 3. Yang pertama, ing ngorso sung tulodo, di depan memberi teladan. Seorang guru atau pemimpin harus menjadi contoh yang baik. Jika guru ingin muridnya jujur, maka ia harus jujur lebih dahulu. Kedua, ing modjo mangun korso, di tengah membangun semangat. Guru berada di tengah-tengah siswa, ikut membangun semangat dan bekerja sama.
Ini tercermin dalam metode pembelajaran kolaboratif atau project-based learning. Ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan, guru memberi ruang agar murid berkembang dengan kepercayaan dan motivasi. Dalam praktiknya, ini memberi siswa kesempatan memilih cara belajarnya sendiri. Sistem Among ini mengedepankan kebebasan, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Bagian 4. Relevansi di era sekarang. Mungkin seberapa atau banyak dari kita bertanya bahwa apakah semua filosofi ini masih relevan? Jawabannya, menurut saya, masih sangat relevan. Di kurikulum Merdeka, kita melihat upaya untuk membuat pembelajaran lebih fleksibel, berpusat pada murid, tapi juga kontekstual. Pendidikan karakter juga sangat ditekankan, sebagaimana ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat menjadi lebih penting, terutama di era digital. Bahkan, menurut saya, sistem Among ini sangat cocok di era sekarang, di mana guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan hanya fasilitator yang membimbing siswa untuk lebih berkembang. Ada satu pertanyaan kritis bahwa Ki Hajar Dewantara kan hanya memakai bahasa Jawa sebagai gagasan-gagasannya. Kenapa dia tidak diberi julukan Bapak Pendidikan Jawa saja? Menurut apa yang saya pelajari sejauh ini, Ki Hajar Dewantara memang lahir di tanah Jawa, yaitu kota Yogyakarta. Namun tujuannya bukan menjadikan pendidikan sebagai Jawa sentris, tapi justru menjadikan nilai lokal atau budaya seperti bahasa Jawa sebagai pintu masuk atau jembatan, di mana beliau percaya bahwa pendidikan Indonesia yang sejati itu harus lahir dan tumbuh dari budaya Indonesia, bukan meniru mentah-mentah dari sistem barat. Dan alat yang beliau pakai adalah bahasa yang paling dekat, yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa dipakai untuk simbolisme mengangkat budaya lokal agar dihormati dan sejajar dengan budaya barat. Seperti kita yang sering menyebut atau memakai bahasa Yunani dan Latin ketika kita belajar tentang sistem pendidikan atau teori pendidikan di Eropa. Sebagai penutup, mari kita ingat kutipan terkenal dari beliau. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kesimpulannya, pendidikan itu harus membebaskan, bukan menekan. Harus membimbing, bukan memaksa. Dengan teori trikonnya, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa dalam mengembangkan dan membina kebudayaan harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri menuju ke arah kesatuan kebudayaan Indonesia dan tetap terus mempunyai sifat kepribadian dalam lingkungan kemanusiaan sedunia. Dengan demikian, sangat amat jelas bagi kita bahwa di dunia tetap akan ada namanya pengaruh budaya asing dan kita tetap harus terbuka. Tapi bukankah lebih baik jika disertai dengan sikap selektif, adaptif dengan Pancasila sebagai tolak ukurnya? Dan perlu diingat
Teori Ki Hajar Dewantara itu biasanya berseberangan dengan teori tabula rasa atau empirisme John Locke yang mengatakan bahwa anak dilahirkan seperti kertas putih yang akan diisi oleh pendidik dan tidak mempersoalkan faktor hereditas dari anak. Pendidikan Ki Hajar Dewantara ditetap sebagai penuntun dapat dipahami bahwa pendidik tidak dapat merubah potensi dasar yang ada pada anak. Akan tetapi, pendidik hanya dapat membantu menyingkirkan penghalang-penghalang dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Kepeloporan Ki Hajar Dewantara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang tetap berpijak pada budaya bangsanya sangat diakui oleh bangsa Indonesia. Perannya dalam mendobrak tatanan pendidikan kolonial yang mendasarkan pada budaya asing untuk diganti dengan sistem pendidikan nasional menempatkan Ki Hajar Dewantara atau beliau sebagai tokoh pendidikan nasional yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan kolonial yang ada dan berdasarkan pada budaya barat jelas-jelas tidak sesuai dengan kodrat dalam bangsa Indonesia. Oleh karena itu, beliau memberikan alternatif lain, yaitu kembali ke jalan nasional. Pendidikan untuk rakyat Indonesia yang harus berdasarkan pada budaya bangsanya sendiri. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata dan hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.